Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJTM kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham BJTM ini. Yang pertama, dari sektor usaha ini bergerak di bidang perbankan. Untuk sektor BI-nya yaitu di finansial. Untuk produk atau service yang diberikan oleh BJTM memang itu adalah produk dari perbankan ya teman-teman. Terus untuk analisa market, secara pengguna produk saya tidak menggunakan jasa ataupun produk dari BJTM. Jika teman-teman yang menggunakan produk dari BJTM ya pasti dibutuhkan sehari-hari, dan untuk mengaksesnya sebenarnya cukup gampang juga ya, yang dimana apalagi teman-teman yang tinggal di area Jawa Timur. Terus untuk kompetitor ada, terus untuk ekonomi muat menurut saya tidak ada ya teman-teman untuk dari ekonomi muat dari BJTM, kecuali mereka adalah yang berkepentingan dengan pemerintah daerah di sekitaran Jawa Timur teman-teman. Jadi memang karena ini adalah bank daerah ya, jadi memang kalau di kawasan itu pasti pemerintahannya menggunakan bank atau jasa dari BJTM ini. Terus untuk market segmen memang khusus Indonesia dan memang lebih dikhususkan untuk di area Jawa Timur dan sekitarnya. Untuk market persen atau persentase mereka menguasai market itu secara data saya tidak menemukan adanya data tersebut. Untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya, yang pertama dari segi owner ya, ownernya dimiliki oleh pemerintah daerah di sekitar Jawa Timur. Untuk pengalaman direksinya lebih dari 20 tahun ya di BJTM. Untuk kasus hukum tidak ada, buyback saham mereka juga tidak ada, dan saham mayoritasnya dimiliki oleh mereka sebesar 79,48%. Terus untuk gaji karyawan di sekitar 37,2 juta per bulannya. Terus kita lihat dari segi pendapatan. Yang pertama dari target yang tertulis di annual report-nya mereka, yaitu adalah target 2023 untuk target penjualan di 6,9 triliun. Dan realisasi di Q1 ini di 1,7 triliun, jadi mencapai 25%. Jadi ini sebenarnya cukup bagus ya, mereka masih on targetnya. Dan kalau kita lihat secara Q1, teman-teman bagi dengan tahun kemarin itu dapat mengalami kenaikan sebesar 3,7%. Dan kita setahunkan dengan kita asumsi bahwa kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 2,6%. Terus dari segi net profitnya ditargetkan 1,6 T, dan realisasinya di 305 M ya, yang dimana secara persentase hanya sekitar 19%. Dan kalau kita lihat secara Q1-nya, teman-teman lihat bahwa ini mengalami penurunan, dan penurunannya cukup signifikan ya di 32,7%. Dan penurunan ini setelah saya bandingkan dengan laporan keuangannya memang mengalami kenaikan beban bunga. Yang kedua memang dari segi operasionalnya juga mengalami kenaikan teman-teman. Jadi ini yang membuat secara net profitnya mengalami penurunan. Terus kita setahunkan juga ya, seperti tadi asumsi kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi net profit sebesar 20,9%. Tetapi memang kita harus tunggu sampai Q2, Q3-nya baru kita lebih pasti ya. Yang dimana kalau Q1 ini sebenarnya masih sangat kita berasumsi 3 kuartal berikutnya. Tetapi kalau misalnya udah Q2 kita tinggal asumsi 2 kuartal, dan kalau kita udah di Q3 sebenarnya lebih enak, yang dimana kita hanya memprediksi satu kuartal satu Q aja ya, atau satu kuartal aja. Terus kita lihat dari segi asetnya, secara aset mengalami penurunan ya di 6,2 ya, 6,2%. Terus secara hutang juga mengalami penurunan, jadi secara nasabah yang menabung di BJTM ini mengalami penurunan ya teman-teman, dan penurunannya sebesar 7,3%. Dan dari segi modal mengalami kenaikan 2,7%. Dan kenapa saya tidak tuliskan deposito dan hutang secara bunga, karena memang ini perbankan ya, jadi memang beda dengan perusahaan pada umumnya.
Jadi dan ini memang akan saya tampilkan di ada rasio perbankan yang memang sudah disediakan. Terus kita lihat dari segi rasio keuangannya. Yang pertama dari NPM atau net profit margin itu di sekitar 15,9%. Untuk PER-nya di 7,99 kali. Untuk PBV di 0,83. Untuk DER-nya di 721%. ROE-nya 10%. ROA-nya di 1,28% dan saham ini karena kategori dividen, jadi memang saham ini rutin membagikan dividen ya. Terus untuk secara cash flow, memang sebenarnya di perbankan secara cash flow kita sebenarnya susah menganalisa ya. Jadi cash flow operating negatif belum tentu dikatakan bahwa perusahaan itu tidak baik. Jadi cuman memang secara long term cash flow operating ini seharusnya harus positif. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke catatan ya, yang dimana ini poin penting dari saham perbankan. Yang pertama, untuk BJTM ini dia menetapkan kebijakan dividen PO rasionya minimal 40% teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat secara net profitnya ya, teman-teman bisa asumsi anggap paling rendah 40% itu akan dibagikan dalam bentuk dividen. Terus untuk CAR-nya di 28,47%, ini masih bagus. Untuk MPL-nya sebenarnya kurang bagus ya kalau dibandingkan dengan BJBR. Jadi secara MPL-nya mengalami kenaikan dan itu yang sebenarnya kurang bagus. Untuk NIM-nya sebenarnya net interest margin ya, ini lebih bagus dibandingkan BJBR 5,3%. Untuk BOPO 79% ya, ini mengalami kenaikan juga. Dan LDR-nya hanya sekitar 60% teman-teman. Yang dimana kalau saya rasa di masa setelah lewat pandemi ini, kalau LDR-nya 60% maka memang operasionalnya akan tinggi, yang dimana ya beban bunganya yang sebenarnya bisnis bank ya, yang dimana kan ketika kita menabung di situ di bank BJTM kan BJTM memberikan kita bunga dan mereka meminjamkan kepada kreditur ya, orang yang meminjam duit itu kan mereka mengecas bunga. Jadi ketika ini yang dipinjamkan lebih sedikit dibandingkan yang menabung di situ, maka memang secara beban bunga atau beban operasional mereka pasti mengalami kenaikan. Terus kita masuk ke margin of safety dari saham BJTM ini. Untuk dari segi harganya di 650 dan dari valuasi saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 662. Jadi memiliki margin of safety 1,85%. Yang dimana teman-teman kalau beli di harga sekarang dan saya mengasumsi bahwa dividennya itu seperti tahun kemarin, maka untuk harga sekarang teman-teman bisa menemukan sekitar 8% ya untuk dari dividennya saja. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, untuk saham BJTM ini menurut saya masih ada prospek ya. Terus untuk dari GCG-nya cukup berpengalaman. Untuk revenue-nya sebenarnya masih capai target, cuma secara net profit-nya yang kurang bagus, yang dimana ada kenaikan beban bunga, dan yang kedua adalah memang secara operasionalnya juga ada biaya yang mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi aset ya cukup produktif, hutang ini sebenarnya tidak bisa diaplikasikan ya di perbankan karena memang bisnis modelnya menggunakan hutang. Untuk ROE saya berikan sesoke ya karena di atas 7%, margin of safety-nya positif, untuk dividennya di atas 7% yes, dan sahamnya murah menurut saya untuk di harga sekarang cukup oke sih. Dan jadi kesimpulannya adalah 9:10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan beli saham BJTM ini? Teman-teman, saya mungkin akan melihat atau mereview lagi untuk Q2-nya. Yang dimana biasanya saya menggunakan BJTM ini untuk hanya dividend hunter ya. Jadi ketika mendekati estate saya akan menjual saham tersebut. Dan untuk situasi sekarang memang saya akan review dulu apakah Q2-nya mengalami perubahan ya dari segi laporan keuangannya. Ya kita berharap kalau misalnya net profitnya mengalami lonjakan lebih bagus ya, menurut saya harga sekarang jadinya murah untuk saham BJTM ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik untuk bisa saya analisa dan terutama kalau bisa teman-teman memberikan saham yang under value ya, yang lebih menarik untuk saya analisa.
Kalau misalnya sahamnya udah overvalue, biasanya saya kurang suka ya untuk melakukan lanjut analisa dari saham tersebut. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Untuk linknya teman-teman juga bisa dapatkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.